Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, tentu semua kita sudah memahami bahwa jika terjadi jima di bulan Ramadan ketika sedang melakukan puasa, maka kita harus membayar kafarat. Mulai dari memerdekakan seorang budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Kafarat itu begitu berat jika dilihat dari kafaratnya. Tapi kita perlu tahu bahwa untuk memberlakukan kafarat itu juga perlu syarat yang berat. Az-Zuhaili menyebutkan bahwa ada 7 syarat bagi berlakunya kafarat puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, bahwa disyaratkan telah terjadi jima atau persetubuhan antara laki-laki, misalnya seorang suami dengan istrinya. Apakah dengan terjadinya jima pada siang hari bulan Ramadan itu langsung terkena kafarat? Tidak. Yang terkena kafarat adalah suaminya, sedangkan istrinya cuma terkena qadha puasa. Karena syarat yang kedua bagi berlakunya hukum kafarat itu adalah bahwa pelakunya seorang laki-laki. Syarat yang ketiga, bahwa laki-laki itu sudah dewasa, sudah balik. Karena sebelum balik, orang belum menjadi mukallaf dan belum terkena hukum. Yang keempat, bahwa syarat kafarat itu, bahwa jima itu harus merusak puasanya. Kalau ia lakukan tanpa sengaja karena tidak tahu hukumnya atau karena lupa, itu sama halnya dengan orang yang berpuasa lalu lupa makan dan minum pada siang hari bulan Ramadan. Itu tidaklah merusakkan puasanya. Demikian juga halnya kalau ia melakukan jima. Yang kelima, bahwa jima itu terjadi pada siang hari bulan Ramadan. Tidak berlaku bagi orang yang jima pada siang hari bulan-bulan yang lain. Walaupun ketika itu ia tengah berpuasa nazar, berpuasa sunat misalnya, berpuasa qadha misalnya, berpuasa kafarat misalnya. Lalu ia batalkan puasanya dengan berjima, maka itu tidak akan berlaku kafarat. Kafarat diberlakukan bagi orang yang melakukan jima pada siang hari bulan Ramadan. Bagaimana kalau ia melakukan pada siang hari bulan Ramadan itu, ia menjalankan puasa, berniat untuk melakukan puasa nazar, puasa sunat, puasa qadha, atau puasa kafarat, maka puasa yang ia niatkan itu tidak sah. Karena tidak sah berpuasa selain berpuasa Ramadan di siang hari bulan Ramadan. Yang keenam, harus ada unsur dosa sebagai syarat bagi berlakunya kafarat. Kalau ia melakukan jima, tapi ia dalam berpuasa dalam perjalanan. Karena pada waktu itu ia memperoleh rukhsah, keringanan, atau ia dalam keadaan sakit, ia memperoleh rukhsah. Karena rukhsahnya itu tidak ada dosa baginya melakukan jima pada waktu itu. Tapi perlu kita ingat, ada perbedaan antara puasa dalam perjalanan dengan perjalanan dalam puasa. Kalau orang memulai perjalanan
sebelum masuk pada waktu puasa, maka puasanya itu berada dalam perjalanannya, dan ia boleh memilih apakah akan berpuasa atau tidak pada hari itu. Kalau ia sampai ke tempat tujuannya, yang jauhnya dari tempat berangkatnya itu sekitar 85 km, dan pada waktu itu waktu berbuka belum datang, maka ia tidak boleh lagi membatalkan puasanya ketika itu, karena waktu rukhsahnya sudah habis dan ia bukan dalam perjalanannya lagi. Kalau ia memilih untuk tidak berpuasa, dan itu boleh ia lakukan, atau untuk membatalkan puasanya selama dalam perjalanan, dan itu juga boleh ia lakukan. Begitu sampai ke tempat tujuannya dan waktu berbuka belum datang, maka sunat baginya menahan dirinya untuk menghormati bulan Ramadan, dan juga agar jangan timbul tuduhan macam-macam terhadap dirinya. Kalau orang memulai perjalanan setelah masuk waktu puasa, misalnya ia berangkat pada waktu jam 7 pagi, sedangkan puasa mulai sekitar jam 4.30 atau jam 5 pada waktu fajar, maka itu berarti perjalanannya berada dalam puasanya, dan itu tidak ada rukhsah baginya. Berdosalah ia kalau ia membatalkan puasanya pada hari itu. Yang ketujuh, syaratnya bahwa ketika ia melakukan jima itu, ia sedang berpuasa. Kalau ketika jima itu ia sudah tidak berpuasa lagi, misalnya ia sudah makan dan minum dengan sengaja, lalu ia melakukan jima, maka ia tidak terkena kafarat, cuman dikenakan qadha baginya, karena ia sudah membatalkan puasanya, dan mendapat dosa karena ia membatalkan puasanya tanpa ada uzur atau sebab-sebab syar'i yang membolehkan ia membatalkan puasanya pada waktu itu. Oleh sebab itu, marilah kita melihat kembali bagaimana kita memperlakukan perjalanan kita ketika pulang kampung. Apakah kita merasa kita memperoleh rukhsah karena cara kita melakukan perjalanan itu atau tidak? Dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.